Sudah mulai dok? Ya, Kita mulai ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, sobat sehat semua. Kembali lagi bersama saya Dr. Jariah dalam podcast kita hari ini, podcast kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Bersama narasumber kita hari ini Dr. Nurul Hidayah, spesialis anak konsultan. Selamat datang dokter. Selamat datang. Apa kabar dokter? Kabar baik. Alhamdulillah. Maaf ya, kita terlambat ini podcastnya. Tidak karena masalah. ada beberapa kendala tadi. Nggih, aman-aman dok. Nggih. Pemirsa di rumah pasti tentunya tidak sabar ya menunggu podcast kita hari ini, karena kita kebetulan hari ini membahas tentang imunisasi untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Tentunya akan ditunggu-tunggu sekali nih dok bagi para ibu-ibu muda di rumah. Benar. Dan juga semua orang tua yang memiliki anak usia baru melahirkan, balita, dan betul, semuanya yang memerlukan imunisasi ya dok ya. Nah, ngomong-ngomong imunisasi nih dok, sebenarnya imunisasi itu apa sih dok maksudnya? Oke, ya perkenalkan dulu Bapak Ibu, Mama Abah ya. Saya Dr. Nurul, panggilannya Nurul. Jadi saya dinas di Rumah Sakit Ulin, di Rumah Sakit Sari Mulia juga, dan berpraktek di tempat praktek pribadi. Jadi saya di sini diminta untuk membahas ya, kita membahas tentang imunisasi. Nah tadi ditanya Dr. Jariah, apa sih imunisasi? Nah, mungkin pernah dengar imunisasi, pernah dengar vaksinasi. Betul ya? Dok. Nah, apa sih dua itu sama nggak ya? Betul dok. Secara umum sih kita kenalnya imunisasi, tapi sebenarnya yang tepat itu vaksinasi istilahnya. Kenapa? Kalau imunisasi itu secara luas. Oh begitu ya, dok ya. Kita kena penyakit tipes misalnya, kan kita akan membentuk imunitas tubuh ya dengan membentuk antibodi. Itu imunisasi, itu bukan vaksinasi ya. Nah tapi kan di masyarakat yuk kita imunisasi, artinya sebenarnya mereka mau vaksinasi. Nah kalau vaksinasi itu benar yang sering kita lakukan di tempat praktek, di puskesmas, kita ngasih vaksin. Nah itu namanya vaksinasi. Ya, betul, jadi nggak apa-apa bahwa kita tahu kok yang dimaksud dengan imunisasi di masyarakat itu maksudnya vaksinasi. Nah, jadi apa itu vaksinasi atau imunisasi? Tindakan sesuatu yang jadi tubuh ini akan membentuk antibodi namanya, karena adanya antigen. Antigen itu biasanya dalam bentuk penyakit masuk ke tubuh kita, tubuh akan membentuk antibodi. Jadi melawan terhadap antigen tersebut. Nah, sehingga timbullah imunitas tubuh untuk suatu saat nanti ini, kalau kita bicara masalah vaksinasi, sehingga kita akan siap karena kita punya antibodi tadi. Jadi kalau ada penyakit yang masuk ke tubuh kita udah punya antibodi, sehingga kita bisa melawan penyakit tersebut gitu. Kalaupun kurang perlawanannya, paling tidak dia mungkin bisa kena penyakit tersebut tapi tidak parah. Ya, tidak sampai yang berbahaya banget gitu. Betul. Ya dok ya. Jadi itu tadi nih sobat sehat sekalian, bahwa di masyarakat itu kita kenalnya imunisasi, padahal yang paling tepat itu vaksinasi ya dok ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang istilah ya. Iya, jadi imunisasi itu secara general, secara luas artinya, tapi vaksinasi itu dalam bentuk tindakan, yaitu pemberian antibodi yang berupa antigen yang bisa dilawan oleh tubuh tadi ya dok ya. Bentuknya vaksin ya. Iya. Nah terus dok, apa saja sih dok jenis imunisasi itu dok yang ada di masyarakat kita nih? Oke, nah sering kita dengar imunisasi wajib. Betul dok, betul. Tapi sebenarnya yang namanya imunisasi itu ya levelnya sama sebenarnya, tapi karena program pemerintah hanya mengcover beberapa jenis vaksin yang kita sering ketemu di puskesmas. Nah, jadi yang di puskesmas itu yang ada itu adalah BCG untuk mencegah TBC. Terus DPT. Nah, DPT ini yang sering menjadi momok. Kenapa? Karena dia sering demam. Setelah imunisasi tadi ya dok ya? Imunisasi, DPT itu difteri, pertusis, tetanus. Nah, tapi dia istilahnya combo, jadi campuran. Jadi satu kali suntik itu dapat DPT, HIV, hepatitis B. Terus biasanya tambahan tetes polio tetes. Jadi terus habis itu nanti sekian bulan, umur 9 bulan dapat campak MR sekarang. MR. Jadi measles itu campak sama rubella. Nah, jadi coveran vaksin itu cukup banyak
Nah sekarang muncul lagi, maksudnya pemerintah sudah nge-cover, ngasih dana untuk vaksinasi rotavirus. Rotavirus ya dok Rotavirus ya. untuk mencegah diare yang berat. Terus tambah lagi satu ada pneumokokus. Nah pneumokokus itu untuk mencegah penyakit misalnya meningitis, radang otak, pneumonia radang paru, radang di darah, kita sebut sebagai sepsis. Nah, itu beberapa penyakit yang bisa kita lawan dengan cara pemberian vaksinasi. Oh, begitu. Jadi cukup banyak ya, dok ya. Banyak sekali ternyata nih sobat sehat sekalian manfaat dari vaksin itu sendiri tadi ya, dok ya. Walaupun memang ternyata ada beberapa vaksin itu yang mengakibatkan demam setelah disuntikannya. Tapi nggak banyak. Nggak banyak ya, dok ya. Biasanya cuma DPT itu, yang lain sih relatif aman. Karena DPT tadi gabungan tadi ya, dok ya. Nah, terus dok, berarti tadi jenis imunisasi itu ada yang disuntik, ada yang ditetes ya, dok ya. Selain dua itu ada nggak, dok, kira-kira pemberiannya jenisnya? Kalau yang disuntik aja sih sebenarnya ada yang kita sebut sebagai subkutan. Jadi dia nggak terlalu dalam, tapi terus ada lagi intramuskuler, itu mungkin lebih dalam karena mencapai otot, sama intrakutan yang sering di BCG kan biasanya kan kita punya tanda di sini. Nah, jadi agak berbeda di situ aja. Yang lain ya biasanya suntikan sama tetes. Tetes dua itu tadi ya, dok ya. Cuman beda aja jenis suntikannya di mana daerahnya gitu ya, dok ya. Nah, ngomong-ngomong tentang imunisasi wajib tadi nih, dok. Sebenarnya harus sejak kapan sih, dok, diimunisasi atau divaksinasi tadi, dok? Untuk anak misalnya seperti itu, dok, contoh lah seperti jadi kalau vaksinasi itu sebenarnya sih udah kita ngomong imunisasi aja, nggak usah vaksinasi ya, tapi yang dimaksud dengan vaksinasi ya maksudnya betul, dok. Sejak lahir Ya, dok ya. Jadi 1 jam setelah lahir atau ya paling lambat sekitar 24 jam lah. Itu anak kita harus mendapatkan namanya imunisasi hepatitis B. Hepatitis B ya, dok ya. Yang pertama kali harus diberikan. Nah, setelah itu di bulan pertama nanti ketemu lagi nih ke puskesmas, nanti mungkin Bapak Ibu atau ayah bunda di rumah akan mendapatkan vaksinasi BCG. Ya, sama polio, biasanya polio tetes. Nah, setelah itu umur 2 bulan baru DPT combo yang kita sebut sebagai pentabio ya, dok ya, di puskesmas itu di umur 2 bulan. Biasanya kadang-kadang bisa dibarengan dengan pneumokokus tadi. Oh, jadi boleh kiri kanan. Pentabiot. Oh, kiri kanan jadinya disuntiknya, dok. Nanti kadang-kadang kalau orang tua nggak takut atau apa, tapi sebenarnya aman sih. Bisa kita mundur. Nah, jadi selang-seling dengan pentabio, habis itu pneumokokus, pentabio, karena pentabio 3 kali biasanya. Nah, jeda sebulan. Di bulan apa aja tuh, dok, kalau pentabio? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bisa. Oh, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi kadang-kadang ada yang merekomendasikan 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Selang 2 bulan ya, dok, ya, berarti ya, dok ya. Di antaranya itu diselingi pneumokokus ya, dok ya. Kalau orang tuanya takut untuk disuntik kiri kanan, biasanya agak-agak gimana. Betul. Gitu ya, dok ya, kalau anak kan DPT tadi resiko demam agak tinggi. Betul, ya, dok. Nah, nanti 9 bulan baru ketemu MR. Yang campak tadi ya, dok ya? Iya, campak. Bedakah, dok, antara campak dengan MR itu tadi? Oke. Nah, sebenarnya dulu sebelum 2017 kita bentuknya campak aja. Nah, karena kita mau nge-cover pencegahan rubella, sehingga ditambah dengan rubella. Jadi sejak 2017 itu udah 1 kali suntikan dapat MR. Oh, dua untuk dua penyakit tadi ya, dok ya. Oke, baik nih teman-teman. Jadi sobat sehat sekalian, bahwa imunisasi tadi ternyata ada beberapa jenisnya dan bisa diberikan sejak hari pertama kelahiran tadi, yaitu hepatitis tadi ya, dok ya, hepatitis B lebih tepatnya. Setelah itu selanjutnya akan disesuaikan dengan pemberian imunisasi berdasarkan aturan dari pemerintah itu tadi, dok ya. Nah, selanjutnya, dok, untuk imunisasi yang dianjurkan, dok, selain yang dari kita bahas tadi, dok, kira-kira ada lagi nggak, dok? Oke, nah yang ada dan mungkin karena ini tidak tercover di BPJS, puskesmas misalnya, sehingga orang tua mungkin agak-agak asing kali ya, karena mungkin edukasi di puskesmas mungkin nggak sampai ke sana. Kita punya namanya influenza, vaksin influenza, hepatitis A, varicella, cacar air, terus tipes.
tipes ada juga pencegahan untuk demam berdarah, Japanese encephalitis, bahkan untuk CA cervix. Nah, jadi yang saya sebutkan itu memang tidak tercover di puskesmas, sehingga dapatnya ya di fasilitas kesehatan yang misalnya dokter berpraktek. Bisa itu didapatkan, diaksesnya ya dok ya. Nah itu tadi nih sobat sekalian, ada lagi nih kita dapat informasi penting bahwa ada imunisasi lain selain yang diwajibkan pemerintah tadi. Namun sayangnya itu masih belum di-cover oleh pemerintah dan masih berbayar ya dok ya. Ada beberapa jenis tambahan tadi vaksin yang sudah disebutkan oleh dokter Nurul tadi. Nah setelah itu dok, cara kerja imunisasi ini sebenarnya gimana sih dok? Jadi sampai bisa melawan penyakit tersebut? Ya, saya terangkan di depan tadi bahwa kita ngasih vaksin itu bentuknya antigen. Nah, terus nanti tubuh kita membentuk antibodi. Nah, jadi kayak apa? Kunci dengan gembok. Nah, akan ketemu. Nah, disitulah nanti dia berproses bagaimana dia nanti melawan. Jadi ini kan buatan ya, vaksin itu buatan manusia. Nah, jadi contohnya tadi yang kalau alamiah, yaitu tadi kita lagi sakit kena COVID misalnya. Oh iya dok, yang barusan pandemi kita ya dok ya. Nah, jadi kalau tubuhnya, daya tahan tubuhnya bagus, apalagi sudah vaksin tadi. Nah, kalau ketemu, kalau sudah vaksin artinya kan antibodi sudah ada di tubuhnya untuk mengenali kliknya itu tadi, antigennya tadi, sehingga nanti kumannya itu tidak terlalu bekerja karena udah diikat istilahnya gitu loh. Nah, jadi kalau kita tidak punya antibodi karena tidak vaksin, ya nanti dia akan beranak pinak karena tidak ada yang melawan. Oh begitu ya dok ya. Ya jadi secara ringkasnya seperti itulah. Jadi imunisasi ini seperti membentuk pertahanan baru ya dok ya, kayak kita gitu. Ngasih tentara ke tubuh dulu, sehingga kalau ada penjahat masuk ke tubuh, tentara udah siap-siap nembak. Udah tahu nih bahwa itu musuh gitu ya dok tapi ya. Tapi kan dia spesifik untuk tentara, untuk penyakit penyakit difteri misalnya ya, kuman difteri masuk, dia udah punya antibodi tentara untuk difteri gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali nih ternyata imunisasi ini sobat sehat sekalian. Dia bisa mencegah penyakit melalui pembentukan antibodi tadi yang dibentuk oleh antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh tadi ya dok ya, dalam bentuk vaksin begitu. Nah terus dok, ngomong-ngomong dengan tema kita ini tadi dok, kan imunisasi untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Bagaimana sih dok cara kerja imunisasi tadi sampai bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak? Berarti sebegitu pentingnya ya dok ya ternyata ya dok ya. Oke, nah gimana ngubungin ya antara imunisasi dengan tumbuh ada kembang. Jadi ada dua kata kan, ada tumbuh ada kembang. Apa sih bedanya dulu kita cerita tentang itu. Kalau tumbuh artinya ada angka. Tumbuh tinggi, melebar, liker kepala membesar. Misalnya kan tuh ada angka tingginya 70 cm, misalnya beratnya 10 kilo misalnya. Itu tumbuh. Kalau kembang tuh nggak ada angkanya. Apa contohnya? Misalnya dari tengkurap, kan nggak ada angka kan? Bisa tengkurap ya cuman dengan kata-kata itu. Bisa duduk, berdiri. Nah, itu kembang. Oh begitu, nggak bisa diukur ya dok ya, intinya bisa diukur. Yang kualitas ini. Ya kalau tumbuh itu kuantitas, jadi ada angka. Itulah sedikit perbedaannya apa. Nah terus dihubungkan dengan imunisasi apa dong? Nah artinya kalau anak kita imunisasi, artinya kan perlindungan tubuh terhadap penyakit tertentu yang bisa dicegah dengan imunisasi tadi, kan dia ada perlindungan yang saya bilang tadi, tentara lah misalnya kita sebut. Nah sehingga anaknya jarang sakit ya. Kalau kita tahu kalau sakit kan nafsu makan menurun, akan mempengaruhi pertumbuhannya kan. Berat badannya jadi sulit naik karena tiap bulan tiap ini datang lagi flu, batuk, mencret misalnya. Ya semakin sering sakit kan pertumbuhan akan semakin terganggu. Kita tahu sakit itu jarang anaknya lahap makan misalnya. Nah, betul dok. Perkembangan ya pastilah dengan status gizi yang tidak cukup itu bagaimana otak bisa bekerja. Betul sekali. Jadi itu hubungan secara ringkasnya antara yang namanya imunisasi dengan tumbuh dan kembang. Jadi penting sekali imunisasi untuk melihat anak-anak kita pertumbuhannya baik, perkembangannya bagus sesuai dengan usia. Gitu. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberi
imunisasi pada anak-anak kita. Oh begitu ya dok ya. Nah itu tadi nih sobat sehat sekalian, bahwa imunisasi ini ternyata adalah bentuk ikhtiar kita nih ya dok ya, untuk membentuk tumbuh kembang optimal si anak tadi, agar dia nggak selalu sakit gitu, terus-terusan sakit, terus juga ada orang sakit dia ikut sakit gitu ya dok ya. Nah kita cegah itu supaya tumbuh kembang si anak bisa optimal tadi. Nah terus ini dok, kan banyak tuh dok di masyarakat yang anti vaksin, anti imunisasi ya dok ya. Di masyarakat kita pun sangat banyak masih ya dok ya seperti itu. Bagaimana ya dok ya cara membuat stigma masyarakat yang seperti itu tadi agar tidak berkembang hingga mempengaruhi dampak dari anti vaksin tadi dok? Gimana ya kira-kira ya dok caranya? Memang agak sulit ya, jadi perlu effort dan peran serta banyak orang sepertinya ya. Tidak hanya mungkin kita sebagai dokter, edukasi. Nah mungkin pendekatan terhadap orang-orang yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Nah, kita tahu kita kan daerah yang agamis, kita bisa pendekatan ke alim ulama misalnya ya. Dok, ya. Kalau ketua adat lah mungkin. Nah, yang mereka percaya. Nah, mungkin bisa kita masukin mereka dulu ya. Iya, betul, dok. Sambil ya tetap edukasi sebenarnya. Nah, di sini juga peran puskesmas sebenarnya sebagai ujung tombak ya. Dokter di sana, bidan, perawat, bagaimana memperkenalkan bahwa imunisasi itu sangat penting gitu. Nah, jadi sebenarnya memang kita akui ada grup-grup itu. Kita kadang-kadang dapat podcast dok. WA apalah isinya yang sebenarnya sih ya pandangan yang salah sebenarnya. Yang saya sebutkan tadi secara umum imunisasi itu benar-benar bisa melindungi anak-anak kita dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Iya, dok. Yang saya real sebenarnya yang terlihat ya, misalnya nih, ini campak banyak banget. 2 bulan 3 bulan kemarin itu saya di Rumah Sakit Sari Mulia aja dalam seminggu itu ada 2-3 yang kena campak ya dok ya. Campak itu kalau di masyarakat apa ya? Kerumut. Kerumut. Gitu, benar ya, kerumut ya dok ya. Sebenarnya kerumut bisa kita bilang simpel penyakitnya, tapi bisa juga fatal sampai menyebabkan kematian. Kenapa tuh dok bisa menyebabkan kematian? Karena campak itu dia bisa menyerang paru, bahkan bisa gitu, menyerang dok. otak nantinya sebenarnya. Tapi kalau paru-parunya kena yang kita bilang pneumonia tadi, dia sesak. Sehingga kebutuhan oksigen terganggu karena sumbatan aliran oksigenasi misalnya. Betul dok. Nah itu sangat berbahaya sekali. Nah yang saya amati dan saya tanyakan, yang kena campak 80-90% itu dia nggak pernah dapat imunisasi campak. Nah jadi kebayang bahwa vaksinasi itu memang benar-benar melindungi. Jadi yang 10% itu dia pernah pernah vaksinasi campak, tapi manifestasinya nggak berat. Nggak yang bergejala sampai yang fatal jadi gitu ya yang dok ya. di masyarakat yang sudah pernah imunisasi campak, dia terlindungi. Walaupun kena paparan dengan teman-teman yang kena campak, dia kuat gitu loh, nggak sampai manifestasi jadi campak gitu. Nah, jadi benar-benar real ini sebenarnya di lapangan seperti itu ceritanya. Nah, mirip dengan penyakit-penyakit yang lain itu sebenarnya kalau dia udah pernah imunisasi, dia akan terlindungi. Iya dok ya. Contoh paling dekatnya aja ya dok ya, pandemi COVID tadi ya dok iya, ya. Betul. Nah, kita udah bebas karena imunisasi. Karena gencarnya vaksin itu ya dok ya. Sebegitu besarnya nih sobat sehat semua dampak dari vaksin yang tepat diberikan kepada anak ya dok ya. Bahwa itu banyak nanti faktor-faktor yang akan bisa mempengaruhi dia bisa mencegah dari penyakit tertentu, bisa mencegah dari kefatalan dari penyakit tersebut ya dok ya, yang harusnya dia itu misalnya mencret biasa, tapi kalau nggak vaksin malah mencretnya bisa sampai dehidrasi berat gitu ya dok ya, yang sangat berbahaya itu untuk anak tentunya dok ya. Sampai menyebabkan kematian. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Padahal bisa dicegah gitu ya dok ya, bahasanya betul. Ya. Kan mencegah lebih baik mengobati. Iya betul dok, itu slogannya kesehatan ya dok ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan tunggu sampai sakit nih teman-teman semua. Kalau misalnya anak sudah seharusnya dapat vaksin di usianya yang sudah seharusnya dapat vaksin tersebut,
segera bawakan ke puskesmas terdekat atau ke tempat fasilitas kesehatan terdekat untuk mengakses imunisasi atau vaksin tersebut ya dok ya. Gitu. Nah terus dok, apa saja sih dok imunisasi yang difasilitasi oleh pemerintah? Tadi kan sudah dokter sebutkan beberapa. Ada tambahan lagi nggak dok kira-kira yang di cover oleh pemerintah nih dok, biar semua pemirsa di rumah tahu nih dok. Sebenarnya mayoritas sudah tercover sebenarnya, karena tiap tahun, mungkin tiap beberapa tahun tambah lagi coveran. Jadi gratis. Oh gratis semuanya iya, ya dok ya, perlu bisa bayar. diakses. Itu yang pneumokokus itu aja kalau ke praktek dokter swasta itu sekitar 1 juta lebih. Nah, harganya ya dok ya? Harganya kalau ke praktek swasta, ke puskesmas itu gratis gitu lah. Dan itu sudah bisa diakses sejak sekarang ya dok ya? Betul. Nah itu tadi nih informasi penting juga ternyata sobat sehat sekalian, bahwa sekarang itu ada tambahan vaksin pneumokokus tadi ya dok ya, yang bisa diakses secara gratis di fasilitas kesehatan milik pemerintah tentunya dok ya. Nah terus dok, satu lagi nih dok, terakhir ya dok ya dari saya nih. Nanti dari teman-teman di rumah mungkin ada yang nambahin, silakan setor pertanyaannya dari sekarang mumpung ada ahlinya di sini. Ini dok, terakhir dok, kalau seandainya dok anak atau orang dewasa lah dok lah yang diimunisasi terus dia tiba-tiba demam seperti itu dok, bagaimana dok itu cara mengatasinya dok? Oke, itu namanya KIPI ya. KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu wajar sebenarnya ya. Yang saya bilang tadi, tidak semua yang saya sebutkan vaksin tadi akan menyebabkan demam. Cuman satu sebenarnya DPT tadi, yang lain relatif aman biasanya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah jadi yang momok itu sebenarnya DPT. Sebenarnya sih kalau kita punya anak riwayat kejang demam, nah itu sebenarnya masih ada alternatif, kita pakainya DPT yang tidak panas, walaupun memang coveran di puskesmas belum ada, itu ada di praktek swasta. Nah itu bisa sebagai alternatif. Takut nih anak kita habis imunisasi DPT panas, ya udah alternatifnya itu. Tapi kalaupun misalnya pernah ada riwayat kejang demam ya, kalau demam kejang dia, nah kan resiko DPT kan demam tadi, nah takut kejang lagi misalnya. Tapi sebenarnya kejang demam itu sesuatu yang tidak berbahaya sebenarnya, dibanding misal dia kena difteri, pertusis, tetanus yang akan menyebabkan masuk rumah sakit sekian lama. Ya kalau masuk rumah sakit sembuh, kalau dengan gejala sisa, nah seumur hidup dia akan menyandang itu. Iya betul nah, dok. Jadi membandingkan hanya demam sehari 2 hari, daripada nanti dia kena, nggak usah deh, takut panas, nggak jadi imunisasi. Kedepannya dia nanti akan berpaparan dengan penyakit tersebut, masuk rumah sakit berapa biaya, belum lagi dia menyandang sakitnya, apalagi nanti ada gejala sisa kedepannya yang mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangannya, kan kasihan ya. Iya, betul ya dok ya, bahwa KIPI itu ternyata sesuatu yang wajar ya dok ya, dan sebagian besar KIPI itu tidak akan berdampak serius ya dok ya, paling misalnya demam 1 atau 2 hari, namun rewel karena agak bengkak misalnya, nyeri ya dok ya gitu habis disuntik misalnya, tapi tidak lebih, ibaratnya tidak menjatuhkan kewajiban untuk imunisasi tadi ya dok ya, tetap jadi harus manfaat wajib. sama mudaratnya tuh jauh-jauh manfaat. Gitu. Lebih baik tetap diimunisasi daripada tidak diimunisasi karena takut KIPI tadi ya dok ya. Nah satu lagi dok ya, mohon maaf tadi terakhir katanya dok ya, ini ada nambahan satu lagi. KIPI yang lain nih dok ceritanya, misalnya habis ada rumor dulu kan dok ya, habis di imunisasi polio dia lumpuh gitu dok. Nah itu gimana dok menurut dokter? Sebenarnya kejadiannya sangat jarang sekali dan biasanya itu koinsiden sebenarnya. Kebetulan misalnya nih kita imunisasi, besoknya diare. Jadi sebenarnya dia sudah masa inkubasi penyakit tertentu. Kan kita tahu kalau masa inkubasi kan manifestasinya belum ada. Jadi iya, dok. kumannya itu kuman yang lain ya, masih ada, sudah ada di tubuhnya, manifestasinya baru muncul pas kebetulan di saat itu dia sedang imunisasi gitu lah. Nah itu namanya koinsiden ya, sampai misalnya penyakit yang misalnya berat gitu. Biasanya itu bukan karena
karena dia diimunisasi sebagai penyebab imunisasi, makanya kita sebut sebagai koinsiden. Walaupun sebenarnya nanti akan digali oleh tim KIPI. Sebenarnya kita punya tim KIPI di tingkat provinsi misalnya. Kalau memang itu suatu, kan cukup banyak, ya ada beberapa lah nanti biasanya di ini kan di apa, kita lihat di sosmed gitu kan, gara-gara bla 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 gitu. Nah biasanya itu tim KIPI akan turun apakah memang ini Karena sebagai imunisasi. penyebab vaksinnya atau memang kebetulan aja gitu. Berbarengan ya dok Iya, ya, padahal yang sudah paling banyak masa sebenarnya yang inkubasi. koinsiden itu. Padahal dia udah kena nih tapi belum bergejala gitu ya dok ya, Iya. maksudnya pada saat dia imunisasi gejalanya Baru muncul padahal dia sudah kena Nggak ada sebelum hubungan jauh hari. dengan vaksinasi. Gitu. Nah itu tadi dok pertanyaan terakhir, saya nggak nambah lagi kok dok. Nah sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman di rumah dan pemirsa yang menonton podcast ini untuk bertanya. Nanti satu orang penanya beruntung akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Oke, ditunggu teman-teman semua yang mau nanya silahkan nih. Gratis, tis. Bertanyanya gratis maksudnya gitu. Ayo silahkan ditunggu. Dapat apa nih ya? Nah itu dok, itu rahasia dari tim kreatif kita. Nanti mereka mengirimkan giveaway untuk satu orang yang beruntung, penanya yang beruntung. Oke. Silahkan. Ayo. Atau boleh ini ya, boleh dalam bentuk ini Instagram ya. Betul dok, ini di Instagram live-nya. Ayo, ada yang mau bertanya? Mumpung kita buka sesi pertanyaan nih. Ayo. Terkait dengan krisis-krisis yang ada di luar. Agak terlambat ini kayaknya loadingnya dok. Baik. Sepertinya pemirsa di rumah sudah paham betul ini dok. Sepertinya Iya, tidak dari ada penjelasan saya ya, pertanyaan. berarti penjelasannya mantap ya. Betul sekali dok, kayaknya sudah diserap sempurna ini ilmu-ilmunya dok. Ya kalau misalnya tidak ada pertanyaan nih dari peserta yang di rumah, maka mungkin kita closing aja ya dok ya. Siap. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, oh ada yang nanya dok ternyata dok. Nah ada penanya satu dok. Dari Nur Azizah dok. Nah izin nanya dok. Nggak apa-apa ya dok ya, saya bacakan ya dok ya. Misalkan vaksin terlewat karena anaknya sakit, bagaimana cara mengatasinya dok? Pertanyaannya bagus sekali ini dok. Oke. Nah Terlambat ya dari jadwal. betul, Dok. Dokter menjadwalin Bu datang tanggal 1 Desember 1 November karena lagi sakit. Sebenarnya sih sakit yang ringan bukan kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi imunisasi. Sakit batuk pilek, anaknya lari-lari sebenarnya nggak masalah. Kecuali mungkin panas yang agak tinggi, ya mungkin kita tunda lah. Tapi kalau mau benar-benar sehat juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya udah, bisa dikejar seminggu 2 minggu gue nggak ada masalah. Oh jadi nggak apa-apa ya dok ya. Jadi bukan itu dilewatin, enggak. Jadi atau bulan depan lagi yang ini tadi yang terlambat kita skip misalnya, enggak. Jadi segera setelah anaknya sehat kita bawa ke fasilitas kesehatan, maka akan diprogram ulang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi tidak akan menurunkan daya manfaat dari imunisasi tersebut, enggak. Jadi segera setelah sehat segera bawa. Udah. Oh gitu ya dok ya. Jadi ada 2 opsi tadi ya dok ya. Kalau misalnya sakitnya ringan boleh langsung diimunisasi. Kalau misalnya pun sakitnya dianggap kayaknya nih takut nih membahayakan gitu ya dok ya. Boleh di skip 1 atau 2 minggu. Setelah itu dilanjutkan untuk tetap diberikan vaksin tersebut ya dok ya. Oke, itu tadi nih jawabannya. Bagus sekali pertanyaannya dari teman kita yang sudah bergabung atas nama Nur Azizah.
Nah, ada lagi yang mau bertanya kira-kira nih? Kalau misalnya ada, silahkan dikirimkan melalui kolom komentar ya. Kalau misalnya nggak ada, Boleh, kita nanti dijawab closing. belakangan ya. Kalau ada yang bertanya bisa Oh nggak iya, di bisa belakang? banget, Dok. Ya, Nanti kirim aja nanti, insya Allah kalau memang saya mampu jawab, saya jawab. Nah, ini ada tawaran menarik nih sobat semua. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang nanti dilayangkan di luar podcast ini, bisa dikirimkan melalui chat di DM Instagram Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin, nanti akan dijawab oleh ahli kita Dr. Nurul Hidayah, spesialis anak. Baik, ini ada ini Dok, ada apa namanya nih? Ada permintaan dari peserta nih, kapan-kapan bahas tentang alergi ya Dok, katanya Boleh, gitu. boleh. Nanti kita di lain kesempatan kita bahas tentang alergi ya untuk Ratu Bungas. Nah, oh ada lagi Dok, satu penanya lagi Dok, nggak apa-apa ya Dok ya? Boleh, Oke. waktunya masih ada kan? Iya, atas nama Rina Si Anggra ini. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya dok. Misalnya ada anak yang berumur 5 tahun tapi belum pernah imunisasi sama sekali dok. Apakah bisa dilakukan imunisasi di umur anak yang sekarang dok? Gimana itu dok Oke, kira-kira? nah ada imunisasi yang bisa dikerjakan di usia 5 tahun. Ada yang nggak bisa lagi. Nah, jadi nanti kita pilah-pilah. Jadi tetap ada tempatnya untuk tetap imunisasi walaupun umurnya 5 tahun. Nanti kita program ya. Jadi apa yang sudah tidak bisa ya sudah kita lewati, yang bisa kita berikan, kita kejar. Oh gitu ya dok ya. Ya, nanti kita planning. Jadi nggak masalah. Jadi artinya 5 tahun, oh udah nggak bisa lagi imunisasi nggak. Jadi masih ada beberapa yang bisa kita berikan. Oh, itu contohnya apa dok kira-kira? Contohnya dok? campak, Campak. MR. Oh iya, Kan MR tadi ya kalau dok ya. Dokter jadi anaknya Masih 2 tahun dok. oke, belum ya. Jadi yang Tipoid dok selanjutnya. tipes ya, Kebetulan sama betul. dokter juga. Nah, jadi sering nanti kita kelas berapa ya? Nanti di sekolah imunisasi. Nah, itu salah satunya MR. MR Diberi. tadi ya dok ya, Ya. dikasihkan. Nah, jadi DPT, tapi DPT itu bentuknya nanti akan berbeda karena nanti ada komponen lain yang dibuang. Jadi dia tidak murni seperti yang umur 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan tadi, tapi bentuknya DT. Nah, itu bisa dikejar. Jadi apapun yang mama abah di rumah punya anak yang imunisasinya kacau lah istilahnya, bawa ke fasilitas kesehatan, nanti akan diprogram ulang. Nanti kita diskusikan mana sih yang masih bisa diberi sesuai dengan umurnya, mana yang sudah tidak bisa lagi. Kayak BCG mungkin agak sulit ya umur 5 tahun, sebenarnya bisa, tapi kita harus melalui proses pemeriksaan namanya mantok tes, karena takut dia di tubuhnya udah pernah ada pernah masuk kuman TBC. Kalau kita BCG manifestasi klinis KIPI-nya bisa muncul lebih berat gitu. Nah, itu yang kita takutkan. Gitu, dok. Jadi pastikan bahwa di tubuhnya dia nggak pernah ada riwayat atau sedang dalam tahap menderita TB. Itu kan bisa aja tanpa manifestasi Betul, klinis. dok. Nah, itu yang kita takutkan karena negara kita masih negara endemis. Kita nomor 3 Tertinggi ya dok ya di dunia. setelah India dan Cina. Nggak tahu kita naik lagi atau jadi masih cukup tinggi. Di sekitaran kita penderita TBC itu cukup banyak. Betul dok. Nah itu tadi, jadi jangan berkecil hati ya kepada penanya Rina Si Anggra ini, bahwa anak 5 tahun yang belum pernah sama sekali imunisasi masih bisa kok dikasih imunisasi sesuai dengan umurnya. Salah satunya tadi vaksin MR yang biasa diberikan pada saat dia sekolah ya dok ya. Itu tadi jawabannya. Satu lagi dok, ternyata di akhir-akhir nih ada yang nanya lagi nih dok. Delay tadi. Delay kayaknya dok ini. Nah ini penanya atas nama Yulia_Yulin. Dok, saya pernah imunisasi anak saya, tapi bekasnya itu jadi bentol besar. Kenapa ya dok? Mohon penjelasannya. Gimana ini Yang dok? di sini, yang di paha. Nah, kalau yang di sini BCG emang itu harus ada tanda. Memang wajib ada ya dok ya? Iya, Kalau nggak ada malah ya, nggak dipertanyakan. berhasil. Nah, tapi sebenarnya sih kok ada tidak ada tanda tetap efektif sebenarnya. Nah, itu memang ada. Oke. Setiap anak kan, kenapa di lengan kanan? Sebenarnya sih boleh aja di mana aja. Yang penting kan suntiknya itu intrakutan. Nah,
kadang-kadang dok boleh nggak di sini supaya nggak kelihatan mau jadi artis tunaknya. misalnya anaknya dok ya. Boleh. Kenapa di sini itu kesepakatan aja. Jadi kalau ada kita pengen tahu dia udah pernah vaksin, ya udah buka ini langsung, nggak usah nanya ibunya di mana bu. Aduh lupa di mana ya kemarin ya, kayaknya nggak di sini deh dok. Nah, cari-cari kan repot gitu. Jadi sebagai petanda aja bahwa kita di lengan kanan biasanya. Nah biasanya kadang-kadang juga BCG, DPT ya dok ya. bisa Bentol juga dok ya. bengkak. Oh bengkak malahan dok ya. Bengkak. Nah lebih besar tapi, nih. Tapi ini kan menetap dia. Tapi kalau DPT itu dia saat imunisasi sehari 2 hari atau bahkan seminggu atau bahkan sebulan 2 bulan tuh masih bisa kadang-kadang bengkaknya. Oh Mungkin itu begitu. yang nyuntik agak tidak terlalu dalam. Kadang-kadang itu efeknya bisa, itu kipi juga. Oh salah Tapi satu nggak bentuk masalah kipi sih ya dok ya. sebenarnya. Cuman Tapi nggak enak. tetap efektif nggak dok kira-kira? Efektif, Tetap efektif ya dok ya. Nah itu tadi nih jawabannya untuk Yulia_Yulin bahwa bentolnya tadi bentuk kipi memang ya dok ya. Kalau yang di BCG bukan kipi, Iya, itu yang diharapkan malahan ya dok ya. Tapi tidak masalah, itu bukan sesuatu hal yang berbahaya. Jadi tidak apa-apa dan tidak perlu takut, juga tidak perlu risau, nggak masalah ya. Nah sepertinya cukup dokter. Oke. Atau ada penanya lagi kira-kira teman-teman yang di rumah sebelum kita closing? Sepertinya sudah sangat detail dan lengkap dok. Siap. Nah sangat Mudah-mudahan terjawab. bermanfaat. Siap dok. Tadi ada tawaran ya, kembali saya sounding lagi bahwa ada tawaran dari Dr. Nurul. Jika ada pertanyaan di luar podcast ini bisa dilayangkan melalui DM Instagram Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Nanti kita akan arahkan kepada ahlinya untuk Mudah-mudahan dijawab. bisa saya menjawabnya nanti insya Allah. Siap. Terima kasih dokter atas kesempatannya hari ini dalam podcast kita tentang imunisasi untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Sangat bermanfaat sekali, ilmu Amin, yang amin. sangat lengkap dan berguna insya Allah dok untuk saya dan untuk kita Sebagai semua. ibu muda. Betul dok, yang anak saya masih 2 tahun dan perlu banyak imunisasi lagi ke depannya. Baik dokter, terima kasih banyak atas Sama-sama, kesempatan yang Dr. Jaria. diberikan. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Jadi ya sedikit Siap, ilmu ya mungkin bermanfaat sehingga ya meneruskan ilmu itu kan manfaatnya. Betul, ya dokter. berharapnya amal jariah ya. Bukan amal saya ya, amal jariah maksudnya. Baik Oke. dokter. Baik sobat sehat, podcast kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Itu tadi podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi podcast kita selanjutnya. Dadah, selamat sore. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gabung di acara kita. Sampai ketemu lagi. Siap. Makasih Dokter Ceria. Makasih banyak juga dok. Terima kasih.